Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Rusri Indah Nabtepulu dengan NIM C1C021124. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Penyusunan Hasil Penelitian, Pembahasan, Kesimpulan, dan Cara. Dengan pokok pembahasan yang pertama penyusunan hasil penelitian, kedua pembahasan, yang ketiga kesimpulan, dan yang terakhir saran. Penyusunan hasil penelitian. Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah. Penelitian juga dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Laporan penelitian merupakan tahap akhir dari sebuah proses penelitian dan dibuat dalam bentuk dokumen yang dapat diakses dan dibaca secara luas. Manfaat penyusunan laporan penelitian itu yang pertama ada penulis akan terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum menulis karya ilmiah, penulis harus baca terlebih dahulu ke perpustakaan yang ada referensinya dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil intinya dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Ketiga, penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan, seperti mencatat bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Yang keempat, penulis akan dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Yang terakhir, penulis akan memperoleh kepuasan intelektual. Sistematika laporan penelitian. Yang pertama itu ada sampul luar, yang kedua lembar pernyataan, yang ketiga lembar persetujuan dan pengesahan, yang keempat abstrak, yang kelima kata pengantar, yang keenam daftar isi, yang ketujuh daftar tabel, yang ke-8 daftar gambar, yang ke-9 daftar lampiran, dan yang ke-10 bab 1 pendahuluan. Bagian awal disebut dengan bagian pendahuluan skripsi yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan definisi operasional. Bagian pendahuluan berfungsi sebagai kerangka dasar pemikiran dalam pelaksanaan suatu penelitian yang secara sistematis dan logis, memberi justifikasi terhadap landasan teori, pendekatan, dan metodologi penelitian, prosedur penelitian sampai pada kesimpulan dan cara. Yang ke-11 ada bab 2 atau landasan teori. Dalam bab ini, peneliti harus mengemukakan konsep-konsep ilmiah, prinsip, dan bahan-bahan pustaka lainnya, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan teoris dan empiris tersebut harus dikaji secara mendalam, kritis, objektif, dan sistematis, sehingga jelas lingkup dan konstruknya. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian, yaitu yang terdiri dari pendekatan dan metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, analisis data, dan langkah-langkah penelitian. Kemudian ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, bab 5, simpulan, implikasi, dan saran, kemudian daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan yang terakhir riwayat hidup penulis. Pembahasan. Esensi dari pembahasan adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu. Upaya pembahasan ini dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun metodologi. Pembahasan teori dilakukan dengan merujuk hasil penelitian pada teori-teori yang mendukungnya atau pada penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sementara itu, pembahasan metodologi dilakukan dengan menyajikan proses penelitian hingga memperoleh hasil penelitian tersebut. Namun dalam hal ini lebih ditekankan bagaimana upaya seseorang peneliti dalam menjaga validitas datanya. Kemudian tujuan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama itu ada pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas. Yang kedua pembahasan untuk menginterpretasi. Yang ketiga mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. Yang keempat mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya. Dan yang terakhir menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. Kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Pada umumnya, kesimpulan terdiri dari dua, yaitu kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Langkah-langkah penyusunan kesimpulan. Yang pertama itu menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Yang kedua, menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Yang ketiga, menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoritik maupun praktis.
Kemudian saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Persyaratan saran yang baik. Yang pertama diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat disertai dengan cerita indikator keberhasilan. Yang terakhir berupa imbalan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pengalaman. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.